Jejaki kerjasama, Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Haja Siti Nur Aziza Ma'ruf berkunjung ke Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah membuka secara resmi Gema Sulbar yang digelar di Anjungan Pantai Manakara Mamuju. Halo, selamat pagi pemirsa. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fakrullah menemui masa pengunjuk rasa. Saya, Fatin Muhtar, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fakrullah menemui masa pengunjuk rasa. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini bahkan rela duduk bersila di halaman kantor gubernur bersama mahasiswa. Ratusan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Unika Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Mereka menuntut berbagai persoalan di Sulawesi Barat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mengetahui kedatangan mahasiswa, penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrullah, langsung bergegas menemui massa pengunjuk rasa. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini bahkan rela duduk bersila di halaman kantor gubernur sambil berdialog dengan mahasiswa. Di hadapan massa aksi, Prof. Zudan mengajak aliansi mahasiswa terus bersama-sama mengawal termasuk memberikan masukan terkait permasalahan yang ada di Sulawesi Barat. Adapun tuntutan massa aksi diantaranya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, percepat penyelesaian stunting, cabut pelayanan tarif parkir di RSUD Provinsi Sulawesi Barat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Sulawesi Barat, serta memperjelas alokasi dana di setiap daerah. Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar segera menyelesaikan infrastruktur jalan, sekaligus mengevaluasi seluruh perusahaan nakal yang ada di Sulawesi Barat. Tuntutan lainnya adalah meminta PJ Gubernur untuk mencabut peraturan Gubernur Sulbar tentang SOP Aksi Nomor 8 Tahun 2022, evaluasi seluruh kinerja OPD, serta laksanakan reforma agraria di Sulawesi Barat, serta beberapa tuntutan lainnya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Predikat opini WTP ini merupakan yang ke-9 kalinya. Raihan predikat opini wajar tanpa pengecualian yang ke-9 kalinya ini disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara Wilayah 6, Laude Nursiadi, pada rapat paripurna penyerahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 oleh BPK RI di ruang rapat paripurna DPRD Sulbar. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar Siti Suraida Suardi dan dihadiri oleh penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrullah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, serta para pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Auditor Utama Keuangan Negara Wilayah 6 Laude Nursiadi mengatakan LKPD merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD. Apapun tujuan LKPD adalah kesesuaian standar akuntansi, kepatutan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern. Meski mengapresiasi capaian tersebut, namun Laude tetap memberi beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti masih lemahnya pengendalian sistem intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrullah menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang baik antara jajaran pemerintah provinsi dan DPRD serta instansi vertikal selama tahun 2022, sehingga bisa meraih opini WTP untuk ke-9 kalinya. Selain itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini
juga mengaku telah berkomunikasi dengan gubernur terdahulu, sekaligus menyampaikan terima kasih karena telah meletakkan pondasi landasan yang sangat baik. Semua atas kerja keras dari semua jajaran, baik DPRD maupun dari OPD, kita mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-9 kalinya. Ini perlu kita syukuri dan perlu kita lanjutkan untuk tahun 2023 ini dengan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi. Semangatnya adalah lebih baik, dan lebih baik. Nah, dari tata kelola yang lebih baik ini harus kita lanjutkan kepada program kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan, kita sudah menyusun programnya dan saya akan mendorong percepatan untuk satu, penanganan stunting, kedua, penanganan kemiskinan, ketiga, penanganan anak putus sekolah, keempat, penanganan perkawinan anak-anak, dan 5, pengendalian inflasi. Itu yang akan kita dorong percepatan di semester kedua ini. Nanti yang lain program yang sudah disusun juga tetap kita lakukan. Nah, salah satu cara mempercepat program ini adalah dengan reformasi birokrasi. Langkah yang kita ambil adalah dengan digitalisasi. Sebagai entitas pelaporan keuangan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan terus berupaya memperbaiki kekurangan yang menjadi temuan BPK, termasuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa harus menunggu selama 60 hari kerja. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Haja Siti Nur Aziza Ma'ruf, berkunjung ke Provinsi Sulawesi Barat. Kedatangan Putri Wakil Presiden ini disambut oleh penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Siti Nur Aziza Ma'ruf melakukan pertemuan sekaligus audiensi dengan penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrullah di kantor sementara Gubernur Sulbar, Rabu malam. Ketua Umum DPP Persami ini mengaku berkunjung ke Sulbar sebagai perwakilan UNESA untuk membahas kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Putri Wakil Presiden ini, terdapat beberapa potensi yang akan dikerjasamakan dengan Perseroda Sulbar. Dengan potensi itu, Sulbar memiliki peluang sebagai daerah penyangga ibu kota negara dan diharapkan bisa selangkah lebih maju dari daerah lain. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrullah, menyambut dan mendukung rencana kerjasama dengan UNESA tersebut. Menurutnya, untuk menjadi provinsi yang maju, Sulbar memerlukan sentuhan dari banyak pihak. Tadi, Profesor Siti Nur Aziza, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, ingin mengajak dan mendorong kerjasama dengan sistem pentahelix. Jadi ingin membukakan pintu-pintu kerjasama dengan Sulawesi Barat dan berbagai Jadi bukan hanya dengan Universitas Surabaya, nanti bisa dengan industri, bisa dengan kampus, bisa dengan lembaga-lembaga pemberi donor, gitu ya. Nah, tentu Sulawesi Barat sangat membutuhkan banyak pihak yang berkomitmen membantu. Nah, kami membuka diri siapapun dari luar Sulbar, dari dalam Sulbar, kita akan terima dengan niat untuk mengembangkan Sulawesi Barat. Karena kita butuh banyak sekali suntikan-suntikan dari luar, baik pendanaan, keahlian, ya, teknologi, sangat kita perlukan. Diketahui Siti Nur Aziza Ma'ruf menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Zudan berharap melalui Siti Nur Aziza Ma'ruf dapat menarik mitra lain ke Sulbar untuk bersama-sama membangun Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-115. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan
selamat atas launching Sandet TV Provinsi Sulawesi Barat. Semoga dengan kehadiran Sandet TV menjadi media untuk menyebarkan informasi dan sekaligus media edukasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Selamat sekali lagi atas Sandet TV Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-115. Upacara dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, instansi vertikal, dan Kepala OPD. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 ini berlangsung di Tribun Upacara Kantor Gubernur, Senin 22 Mei pagi. Upacara dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrullah, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, instansi vertikal, dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Harkitnas tahun ini mengusung tema Semangat untuk Bangkit. Dalam amanatnya, Prof. Zudan Arif Fakrullah membacakan pidato seragam dari PLT Menkominfo Mahfud MD. Ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 selain merayakan berbagai capaian bangsa Indonesia, juga dimaknai dengan mensyukuri segala langkah kemajuan dan perbaikan. Selain itu, Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia bangkit setelah pandemi. Kebangkitan Indonesia di tengah krisis dunia ditunjukkan melalui kiprah Indonesia di berbagai forum internasional. Seperti diketahui, ekonomi Indonesia terus bertumbuh 5,01% atau meningkat dari tahun 2021 yang hanya 3,70%. Di tahun 2023 pun masih bertumbuh dan menunjukkan performa lebih baik. Tingginya kepercayaan dunia kepada Indonesia menjadi momentum untuk mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional dalam menyambut era pasca pandemi COVID-19, sekaligus perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat di Sulawesi Barat meneladani apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita di 1908, menyatukan semua potensi dan kekuatan. Tidak lagi waktu itu gerakan-gerakan kendaraan mulai berkurang, disatukan menjadi budi utomo dengan satu tujuan Indonesia Merdeka. Nah, setelah kita bergerak Indonesia Merdeka, maka saatnya mari kita bersatu padu mengisi pembangunan ini, mengisi kemerdekaan dengan langkah-langkah yang bersama-sama kita rumuskan, bersama-sama kita implementasikan. Tujuannya adalah khusus Sulawesi Barat, seluruh warga masyarakat kita bisa meningkatkan kesejahteraan. Secara lebih detail, rasa kebersamaannya meningkat, rasa persatuannya terus dibangun, kemudian kerukunan terus kita jaga, dan yang jangan lupa program-program kesejahteraan terus kita implementasikan. Seperti menjaga inflasi agar tetap rendah. Stunting harus bisa kita turunkan. Kemiskinan harus terus kita tekan, angka putus sekolah harus kita tekan, dan angka perkawinan anak-anak harus bisa kita turunkan. Artinya apa? Kita ingin anak-anak yang menikah itu sudah di atas 19 tahun semua. Kemudian masyarakat itu pendapatannya bertambah. Kemudian anak-anak yang stunting bisa terus kita tumbuhkan, berat badannya kita tingkatkan, kesehatannya kita tingkatkan. Semua unsur sebagai satu kesatuan dalam diri pribadi bayi itu bisa kita tumbuhkan dengan baik, termasuk angka putus sekolah. Itu target kita. Zudan juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus mempertahankan bara api semangat kebangkitan nasional, sembari merapatkan barisan perjuangan dengan menunjukkan kerja keras, kerja cerdas, juga kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Zudan meminta kepada masyarakat agar tetap menjaga rasa persatuan dan kerukunan, guna mendukung kemajuan daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah Forkopimda Sulbar.
Kunjungan silaturahmi ini dilakukan sebagai upaya membangun kolaborasi dan sinergitas, terutama terkait keamanan ke depan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah didampingi Sekretaris Provinsi, para asisten dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah Forkopimda. Kunjungan silaturahmi diawali di Mabes Polda Sulbar. Kedatangan Profesor Zudan disambut langsung oleh Kapolda Sulbar Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca. Usai melakukan pertemuan, Zudan kemudian melanjutkan kunjungannya ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulbar untuk melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Muhammad Naim dan dilanjutkan ke kantor Badan Intelijen Negara Daerah Sulbar. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan, kunjungan silaturahmi dilakukan sebagai upaya membangun kolaborasi dan sinergitas dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan ke depan. Sebelumnya, Profesor Zudan juga melakukan pertemuan dengan Forkopimda Sulbar di kantor gubernur. Berbagai isu dibahas seperti pengembangan Pulau Balabalakang, persoalan tapal batas Donggala Pasangkayu, penanganan stunting dengan mengaktifkan posyandu, serta pencegahan pernikahan anak dan perceraian. Selain unsur Forkopimda, Profesor Zudan Arif Fakrullah juga akan melakukan audiensi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka membahas berbagai hal penting. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Aliansi Jurnalis Independen Kota Mandar menggelar dialog publik WPFD 25 tahun, Reformasi dan Kemunduran Kebebasan Pers Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah dan puluhan jurnalis. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrullah menghadiri dialog publik WPFD 25 tahun Reformasi dan Kemunduran Kebebasan Pers Indonesia yang digelar Aji Kota Mandar di Jalan Andi Makassau Mamuju, Senin malam. Dalam dialog mengangkat tema menakar kebebasan pers di Sulawesi Barat ini, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrullah menekankan pentingnya keberadaan pers sebagai pilar keempat demokrasi dan pertukaran informasi publik. Menurut Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini, jurnalis punya peran penting dalam mencerdaskan masyarakat. Karena itu, pers harus diberi ruang. Sementara itu, Ketua Aji Kota Mandar, Rahmat, mengatakan harus ada komitmen dari semua pihak untuk mendukung dan menjamin kebebasan pers, khususnya di wilayah Sulawesi Barat. Rahmat berharap ke depan tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis dalam bentuk apapun. Selain PJ Gubernur, kegiatan ini juga turut dihadiri Kapolda Sulbar, Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Muhammad Naim, dan Kepala Dinas Kominfo Pers Sulbar Mustari Mula. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah membuka secara resmi Gema Sulbar yang digelar di Anjungan Pantai Manakara Mamuju. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Mula, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas diluncurnya Sandet TV Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Semoga menjadi media komunikasi dan informasi masyarakat Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah melakukan audiensi dengan organisasi media. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi mengenai branding potensi Sulawesi Barat. Pertemuan antar penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrullah dengan organisasi media se-Sulawesi Barat ini berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat Senin sore. Audiensi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi mengenai branding potensi Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan pentingnya mendorong branding agar masyarakat luas bisa mengetahui potensi di wilayah Sulawesi Barat. Zudan juga mengajak seluruh media di Sulawesi Barat
bersama-sama mendesain penguatan branding dan marketing Sulbar, termasuk memperkenalkan produk unggulan daerah. Udang faname misalnya pasang kayu, bisa nggak kita tonjolkan produknya? Atau kelapa sawit dari Mamuju Tengah, sudah bisa atau belum? Audiensi dengan media ini sendiri rencananya akan digelar secara rutin untuk mendorong percepatan kerjasama yang akan dijalankan ke depan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah komitmen mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan persoalan di daerah. Hal tersebut terlihat saat menerima aspirasi dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pemuda atau OKP di Sulbar. Seperti inilah sikap yang ditunjukkan penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah saat menerima aspirasi dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pemuda atau OKP di Sulbar. Dengan cara humanis, Zudan duduk bersila bersama OKP di Masjid Baitul Anwar untuk mendiskusikan berbagai isu terkait Sulbar. Zudan hadir bersama seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar untuk ikut merespon aspirasi dari OKP. Menurut Profesor Zudan, silaturahmi audiensi saling sapa harus menjadi tradisi sebagai komitmen mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan persoalan di daerah dan mewujudkan Sulbar sebagai daerah Malakbi dan Melete di Atonganan. Dari 13 peserta yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan harapan, pada pertemuan ini seluruhnya mengarah kepada tantangan pembangunan manusia, seperti kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, pernikahan dini, pemberian kesempatan kepada mahasiswa berprestasi oleh OPD, menghindari pejabat korup dan bermain proyek, serta kondisi bangunan sekolah yang mangkrak. Sementara di bidang kesehatan, peserta audiensi meminta OPD untuk memperhatikan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan parkir di RSUD, gizi masyarakat yang erat kaitannya dengan stunting. Sedangkan pada sarana prasarana infrastruktur jalan, khusus jalan provinsi dan pembebasan lahan bandara tanpa padang yang masih ada kekurangan bayar. Pada kesempatan ini, Profesor Zudan pun mengapresiasi kritik dan masukan dari sejumlah OKP, sekaligus menyampaikan akan melakukan beberapa hal seperti peningkatan digital pelayanan ke digitalisasi untuk memenuhi reformasi birokrasi, evaluasi kinerja OPD, menindaklanjuti temuan BPK, bekerja profesional dan netral, perbaikan infrastruktur jalan, dan penetapan harga sawit. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah membuka secara resmi Gema Sulbar yang digelar di Anjungan Pantai Manakara Mamuju. Zudan memuji kegiatan Gema Sulbar sebagai karya luar biasa dan berharap bisa digelar berkelanjutan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah membuka secara resmi Gema Sulbar yang digelar di Anjungan Pantai Manakara Mamuju. Zudan memuji kegiatan Gema Sulbar sebagai karya luar biasa dan berharap bisa digelar berkelanjutan. Opening seremoni Gema Sulbar yang digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat di Anjungan Pantai Manakara Mamuju ini ribuan masyarakat hadir menyaksikan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah yang hadir membuka acara mengaku takjub dengan kegiatan ini. Menurutnya, Gema Sulbar tak hanya menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan potensi pariwisata, tapi juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Zudan memuji kegiatan Gema Sulbar sebagai karya luar biasa dan berharap agar kegiatan ini bisa digelar berkelanjutan dan lebih meriah. Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk belanja produk UMKM yang tersedia. Jadi malam hari ini, mari kita nikmati, kita syukuri Gema Sulawesi Barat di Sulbar saja. Ibu Darmawati beserta seluruh jajaran Dinas Pariwisata, terima kasih banyak, karya yang luar biasa. Saya berharap tahun depan bisa lebih meriah lagi dari hari ini. Dan seluruh masyarakat yang saya cintai, di kiri kanan ini ada stand-stand, jangan hanya ditonton, keluarkan dompetnya, keluarkan dompetnya, bawa pulang makanan yang ada dan informasi-informasi yang ada di sekitar stand-stand ini. Saya tidak berpanjang kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
Gema Sulawesi Barat malam hari ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulbar Darmawati Ansar mengatakan, event ini digagas sejak 2021 dengan semangat pembinaan sektor industri kreatif. Kegiatan yang mengusung tema ekonomi bangkit, pariwisata berkelanjutan, Sulbar Maju ini digelar dengan melibatkan seluruh subsektor kreatif yang ada di Sulbar seperti musik, tari, kuliner, dan workshop. Selain ekonomi kreatif, fashion show, tari, dan musik, Gema Sulbar juga melakukan pemilihan duta tenun, workshop, lomba kuliner pasar rakyat yang melibatkan para siswa. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya, Fatin Muhtar, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.